Saya punya impian. Saya sudah melihat tanah yang dijanjikan. Pidato terkenal Martin Luther King berjudul, "Saya Punya Impian", disampaikannya di depan 250.000 massa pendukung hak-hak sipil bagi warga kulit hitam di tanggal Lincoln Memorial di Washington. Saat memuncaknya rangkaian unjuk rasa kaum kulit hitam di Washington menuntut lapangan kerja dan kebebasan, di bulan Agustus 1963. Pidatonya ini diakui telah menggalang dukungan bagi dihapuskannya kebijakan segregasi atau pemisahan pemukiman yang juga diberlakukan untuk pembedaan tempat di berbagai sarana umum seperti bus, WC umum, gedung bioskop, dan sebagainya, berdasarkan warna kulit. Dan mendorong lahirnya Undang-Undang Hak Sipil di tahun 1964 yang antara lain memberikan hak pilih dalam pemilu kepada kaum kulit hitam Amerika. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng, supaya dapat notifikasi dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Di-share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Mari kita lanjut. Martin Luther King Jr. lahir pada tahun 1929 di Atlanta, Georgia, sebagai anak pendeta Martin Luther King. Di tahun 1947, ia mengikuti jejak ayahnya sebagai pendeta baptis. Di tahun yang sama, ia mulai melayani sebagai pendeta di gereja ayahnya. Pada tahun berikutnya ia mendapatkan gelar dalam sosiologi dari Morehouse College, dan dilantik secara resmi sebagai seorang pendeta baptis. Peristiwa yang mendorong King terjun ke dalam kancah perjuangan hak-hak sipil, terjadi di tahun 1955. Rosa Parks, wanita tua kulit hitam, yang biasa menumpang bus Montgomery, sengaja duduk di kursi yang khusus diperuntukkan bagi penumpang kulit putih. Ketika pengemudi bus memintanya pindah sesuai dengan ketentuan hukum segregasi negara bagian, ia menolak dan akhirnya dipenjarakan. Setelah kejadian itu, King datang ke kota tersebut dan menyerukan boikot terhadap bus-bus Montgomery. Setelah menyimak kasusnya selama lebih dari setahun, Mahkamah Agung memutuskan bahwa hukum segregasi di Montgomery bertentangan dengan konstitusi, dan Mahkamah Agung memerintahkan integrasi atau pembaruan tempat duduk di semua bus kota. Kerumunan di Lincoln Memorial dan di seluruh negara, sudah membara berkat vonis Mahkamah Agung dalam kasus tempat duduk di bus kota Montgomery itu. Sehingga pidato King kian memicu semangat perlawanan. Apakah King sendiri menyadari hal itu dan memahami posisinya dalam sejarah, masih menjadi bahan perdebatan. Yang jelas, pidatonya itu sangat memengaruhi semangat juang dan ikut mewarnai perdebatan tentang hak sipil di masa itu. Tragisnya, wejangan moral dan sisipan nilai-nilai Kristen dalam pidato-pidatonya itu justru mengakibatkan King menemui ajal. Martin Luther King Jr. memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tanggal 14 Oktober 1964. Hadiah itu sendiri diberikan sebagai pengakuan atas perannya sebagai simbol gerakan hak-hak sipil di Amerika, dan kemudian menjadi salah satu ikon Amerika itu sendiri. 4 tahun kemudian, pada tanggal 4 April 1968, Martin Luther King Jr. dibunuh oleh peluru seorang penembak jitu ketika ia sedang berdiri di balkon Motel Lorraine di Memphis, Tennessee, saat memimpin sebuah unjuk rasa yang bersimpati kepada para pekerja pengumpul sampah kota itu yang tengah mogok kerja. Sehari sebelumnya, ia berpidato dan menyebutkan adanya banyak ancaman dan usaha-usaha pembunuhan terhadap dirinya. Kutipan pidato terakhirnya, ia tutup dengan catatan mendalam. "Saya bahagia sekarang. Saya tidak lagi risau tentang apapun. Saya tidak takut kepada orang manapun." Demikianlah perjalanan dan kisah Martin Luther King Jr. dalam memperjuangkan hak-hak sipil terutama hak-hak kulit hitam. Semoga paradigma kalian tentang penggagas pidato terhebat dunia semakin bertambah. Sampai jumpa di episode berikutnya.